Yang anak-anak gimana? Yang masuk Inang yang anak-anak? Yang berkeluarga bisa 3 gitu aja. Oke. Terus yang anak-anak Oke. Iya, shalom bagi kita Mang Inang. Iya. Dilanggar peraturan Halo. dokter. Oke. Jadi Bapak Ibu, karena situasi kita di Natal pertama ini, jemaat kita di luar ekspektasi kami, banyak yang datang. Tentang tempat duduk kita, saya persilakan Inang Dr. Suerlina memberikan keterangan agar semua yang di luar yang belum mendapatkan tempat duduk agar mendapatkan tempat duduk. Silakan. Makasih Amang. Amang Inang, karena situasinya pagi ini di luar ekspektasi kami, ya, maka
Shalom. Majelis Jemaat HKBP Jalan Lurah, pada hari yang berbahagia ini, di Natal yang pertama, mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semua. Kiranya Natal di tahun 2021 ini membawa sukacita bagi kita dan damai sejahtera berdiam di antara kita. Sebagaimana cinta kasih Kristus yang telah melingkupi dunia, bumi, sehingga manusia bernyanyi di dalam kelahiran Kristus. Melalui kelahiran Kristus itu kita dilayakkan untuk menerima karunia sorgawi, yaitu keselamatan yang ditunaikan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan sangat bangga kami para ladu HKBP Jalan Lurah berdoa kepada Tuhan, semoga seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah, sekolah minggu remaja Naposo Bulung, ama, ina, lansia, dan seluruh nama balu diberkati Tuhan dan dianugerahkan Tuhan kasih setianya di dalam segala hal kehidupan kita. Tentu di tahun 2021 ini banyak hal yang kita lalui, tetapi kelahiran Kristus telah menyinari pengharapan kita, senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Dengan sukacita seluruh majelis HKBP Jalan Lurah, sebagaimana yang kita lakukan setiap tahun, kami berdiri di altar Tuhan ini untuk bersama-sama dengan jemaat berbahagia di kelahiran Yesus Kristus ini. Mari kita dengan kesehatian senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan, terlebih di dalam melayani Tuhan melalui HKBP Jalan Lurah. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Natal buat kita semua. Dengan penyertaan Allah yang Maha Baik, kita dihantarkan pada perayaan Natal 2021 hari ini. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan pelayan HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, selamat Hari Natal bagi kita semua. Topik dalam perayaan Natal pertama ini adalah Yesus Juru Selamat dunia. Oleh karena itu kita tidak lagi dikuasai oleh rasa takut, akan tetapi kita akan menjalani kehidupan dengan penuh sukacita. Marilah kita bersukacita atas kebesaran kasih dan karunia Allah atas lahirnya Juru Selamat dunia yang memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi kita. Itu kita satukan hati kita memuji dan memuliakan Dia. Sambutlah Dia dengan sukacita dan mazmurkanlah namanya dengan segenap hati. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 dan ayat 6. Kita boleh kembali ke tempat kita. Bersuka
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang, Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang ada di sorga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami, supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 10b. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa bersama, memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi dengan Kidung Jemaat nomor 98 ayat 2 dan ayat 3. Kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa.
Ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 123 ayat 1 dan ayat 3. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam, nyanyian malaikat dari bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandangmu kau dapat bertemu. Salam salam. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada perayaan Natal pertama ini, tertulis pada kitab Nabi Yesaya, pasal 62, ayat 6 hingga ayat 12. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah.
Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta merenungkannya. Amin. Kita kembali bernyanyi melalui Kidung Jemaat nomor 100 sambil kita berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Yesus, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
dan hidup yang kekal. Pemberitahuan yang pertama, perjamuan kudus. Dalam ibadah perayaan Natal pertama hari ini, gereja kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Yang bisa mengikuti perjamuan kudus adalah orang yang telah lepas sidi atau nang makatidakon haporseaon dan tidak terkena RPP atau siasat gereja. Yang kedua, pada hari Minggu besok, 26 Desember 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah Natal yang kedua, seperti hari Minggu biasa dengan 3 kali ibadah, yaitu pagi pukul 7.30 berbahasa Indonesia, siang pukul 10.30 berbahasa Batak, dan sore pukul 16.30 bahasa Indonesia. Saudara, sekarang tibalah saatnya kita memberikan persembahan sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 mulai ayat 1. Lahir Raja mulia,
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Selamat Natal. Selamat Natal. Yang di luar, selamat Natal. Yang di sekolah minggu, selamat Natal. Oh, jauh dia. Ya, Bapak Ibu, puji Tuhan, hari ini dalam kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kami keluarga juga mengucapkan selamat Natal. Mungkin ini yang terakhir kalinya mengucapkan selamat Natal Bapak Ibu, saudara-saudara kita dari Gereja HKBP Jalan Lurah tahun 2021. Karena tahun 2022 saya juga akan mengucapkan selamat Natal lagi bagi kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan menjadi kabar sukacita dalam peristiwa kelahiran Tuhan kita Kristus Yesus yang sudah lahir di Bethlehem, tertulis di dalam Injil menurut Lukas pasal yang kedua. Dibuka dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya akan membaca firman Tuhan, maka dengarlah firman Tuhan ini. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mau mengambil kalimat dalam ayat yang terakhir dalam firman Tuhan dalam peringatan kelahiran Tuhan Yesus Kristus hari ini. Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ini hal yang mengerikan. Bisa kita bayangkan saudara-saudara, ketika kita membawa istri kita yang sedang hamil tua, ketika kita harus membutuhkan tempat untuk beristirahat, karena pada saat itu ada perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Yang biasanya di bulan Desember itu adalah cuaca yang panas, tapi dalam kali itu cuaca yang sangat-sangat dingin itu menyinari kota Bethlehem, dan tempat itu dipenuhi dengan berbagai-bagai salju, dan juga tempat itu dipenuhi dengan kedinginan karena perubahan ekstrim daripada cuaca. Maria dan Yusuf yang mencari penginapan di kota Bethlehem, yang mereka harus pergi ke kota Bethlehem karena mereka harus mendaftarkan diri, mendaftarkan ulang sebagai penduduk kota Bethlehem.
karena terjadi sensus atau terjadi penghitungan dan juga pendaftaran ulang bagi penduduk yang ada di Bethlehem, baik itu yang ada di tempat itu, baik juga yang ada di perantauan, orang-orang yang merantau yang dari kota Bethlehem. Maka kaisar pada saat itu menyuruh agar semua orang yang merasa dirinya adalah penduduk kota Bethlehem, yang memiliki KTP kota Bethlehem, agar mereka kembali ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Tapi situasi pada saat itu adalah Maria yang sudah mengandung tua, yang sebentar lagi akan melahirkan seorang anak yang sudah dianugerahkan Tuhan, yang bukan merupakan hubungan biologis, yaitu firman yang menjadi manusia, yang tidak masuk akal dengan manusia, tapi keselamatan dan juga berita sukacita itu akan lahir, akan kembali dan akan hadir di tengah-tengah dunia ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada tempat bagi kelahiran Tuhan di rumah penginapan. Tidak ada tempat yang layak bagi Yesus untuk lahir. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja, Dia adalah Firman yang bersama-sama dengan Allah, dan Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena kehinaan kita, maka Dia datang sebagai manusia yang hina, menjadi manusia yang sama dengan tubuhnya dengan kita. Tapi tidak ada tempat bagi Dia di dalam kelahirannya. Yang seharusnya ketika seorang raja lahir, maka tempat yang paling istimewa itu harus diberikan, dipersiapkan oleh keluarga, oleh kerajaan, oleh orang-orang pada saat itu, untuk menyambut kelahiran seorang raja, pemimpin, anak raja, pangeran, sultan, atau apapun. Bahkan kita pun Bapak Ibu, untuk menyambut kelahiran anak-anak kita, semua pasti sudah Anda persiapkan. Mololawi batu mol, binereng ma, adong lapin itu hormai. Pergi ke pasar baru, rencana untuk membeli popok, rencana untuk membeli baju. Zaman sekarang kita sudah bisa, masih di dalam kandungan, kita sudah tahu jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Maka kalau laki-laki kita akan membeli baju yang indah, kalau perempuan kita akan membeli baju yang cantik. Lalu kita akan mempersiapkan bagaimana tempat mandinya, mempersiapkan kamarnya. Ada dari beberapa kita mungkin yang sudah mencat kamarnya. Kalau laki-laki anaknya dibuatlah cat Spider-Man atau cat Batman atau apapun yang superhero. Tapi kalau dia perempuan akan mencat seperti ya princess salju atau apapun yang berhubungan dengan perempuan, ya. Jangan kebalikannya pulanya. Udah tahu anaknya laki-laki, dicatnya kamarnya kamar princess, kan itu udah salah itu. Semua dipersiapkan. Saya juga begitu sekarang ini. Puji Tuhan, Allah mengaruniakan kepada kami anak yang ketiga nanti. Kami sudah persiapkan itu, saya sudah persiapkan. Ale hepeng nana sorong. Saya sudah persiapkan itu. Saya sudah mempersiapkan diri, mental, dan bagaimana apa yang akan menjadi kebutuhan, saya sudah persiapkan itu. Dan tempatnya pun nanti pasti akan saya persiapkan mana yang terbaik. Tapi Yesus tidak ada dipersiapkan yang istimewa bagi Dia. Tidak ada popoknya yang bagus, tidak ada pakaiannya yang bagus, tidak ada bajunya yang bagus, tidak ada tempat kelahirannya yang bagus, tidak ada tempat tidurnya yang bagus, yang fatal. Tidak ada kamar yang bagus untuk kelahiran Sang Mesias. Semua penginapan pada saat itu full, tidak ada satupun yang bisa mereka tempati sebagai penginapan yang layak untuk mereka tidur.
Tidak ada satupun tempat yang layak untuk menyambut kelahiran daripada Tuhan Yesus. Dan si pemilik penginapan pada saat itu juga tidak menduga bahwa kehadiran Yusuf dan Maria adalah sebuah keistimewaan dan akan mendatangkan berkat bagi mereka keluarga jikalau mereka menyediakan satu kamar saja untuk kelahiran Tuhan Yesus. Tapi itu tidak terjadi. Bisa kita bayangkan bagaimana kelahiran Yesus itu lahir kalau ada tersedia kamar, jika ada orang, si pemilik penginapan yang melihat ada seorang wanita yang mengandung tua. Apakah dia tidak punya perasaan untuk melihat seorang wanita yang sudah mengandung tua mempersiapkan kamar bagi dia? Tapi apa yang terjadi? Kami tidak memiliki kamar. Semua sudah di booking. Semua sudah ditempati. Lalu Yusuf dan Maria bertanya, apakah ada tempat bagi kami lagi untuk beristirahat malam ini? Di luar ekspektasi logika manusia, di luar daripada ekspektasi perasaan manusia, dia mengatakan ada. Di mana? Ada di kandang domba. Bayangkan, di kandang domba. Aut nahamu maju kamu akainang. Olo dohamu disuruh melahirkan tu kandang domba. Ngaful rumah sakit inda. Iji do bayau iteras-terasi mahamu inda. Olo dohamu pasti mengamuk dohamu kan. Saya mau bayar kok. Saya umum kok. Tidak ada tempat. Tetapi memang itu sudah disetting daripada Allah. Di mana dunia ini memang sengaja tidak mempersiapkan tempat untuk kelahiran Sang Juru Selamat itu. Agar kita tahu bahwa Yesus tidak lahir di dalam segala kemewahan. Agar kita tahu Yesus tidak lahir dari segala berkecukupan. Dan Yesus lahir bukan di tempat yang semestinya. Tapi dia lahir di tempat yang hina, yang artinya dia lahir di hati kita, di hidup kita, di tubuh kita yang hina. Tapi dia ada untuk menyinari kehinaan kita ini. Kandang domba itu adalah wujud daripada kehinaan kita sebagai manusia yang berdosa. Amin. Itu. Tapi kelahiran Yesus memberikan cahaya, memberikan sebuah pengharapan yang luar biasa. Bayangkan Tuhan lahir di tempat yang hina. Tuhan lahir di tempat yang bukan semestinya. Dan ini adalah sebuah arahan bagi kita Bapak Ibu. Bagaimana memang ketika kelahiran Yesus itu mengalahkan keegoisan dunia, mengalahkan keindahan, mengalahkan kemewahan dunia. Dia lahir di tempat yang hina. Dia lahir kepada kita orang yang berdosa. Dan yang bersuka cita adalah orang-orang yang miskin. Orang-orang yang membutuhkan pengharapan. Seperti yang saya katakan dalam khotbah malam Natal kemarin. Orang yang putus pengharapan, orang yang sakit, orang yang tercela, orang yang hina, orang yang terpenjara, dan orang yang tidak lagi memiliki harapan. Di situ Yesus lahir. Tetapi zaman sekarang, Yesus lahir di dalam hatimu Bapak Ibu. Yesus lahir di dalam kehidupanmu, di dalam keluargamu. Mungkin banyak di antara kita yang memang merindukan kelahiran Yesus, merindukan kedatangan Yesus kalau kita membutuhkan sesuatu yang dari Dia. Tapi ketika kita tidak membutuhkan sesuatu dari Dia, di manakah letak dan di manakah tempat Yesus? Apakah Yesus memiliki ruang yang terbaik di dalam hatimu atau tidak? Setiap hari, setiap jam, setiap detik, sebenarnya kita memiliki ekspektasi kesempatan untuk bertemu Yesus, berinteraksi dengan Yesus.
bertemu dengan Dia di dalam kehidupan dan di dalam segala napas kehidupan kita. Tapi sadarkah kita Bapak Ibu, terkadang dan mungkin saja sampai saat ini, kita tidak memiliki tempat yang khusus dalam menyambut kelahiran Tuhan Yesus di dalam hati kita. Mungkin tempat yang khusus itu sudah dipenuhi dengan keegoisan di dalam hati kita. Tempat yang khusus dalam hati kita itu sudah dipenuhi dengan persoalan kehidupan yang mencuri waktu kita sehingga kita tidak memiliki waktu lagi dengan Tuhan. Tempat yang khusus itu sudah digeser oleh waktu kita yang kita berikan hanya untuk mencari nafkah dan mencari kekayaan. Tempat yang khusus itu mungkin sudah full, tidak ada lagi tempat bagi kita karena gadget, handphone dan juga kecanggihan zaman ini sudah menggeser tempat Yesus dalam hati kita. Dan kita harus tahu berapa lama dalam satu hari Anda memegang handphone dan memainkan handphone. Saya rasa lebih dari 12 jam, benar? Ejol mau otik-otik mar handphone nama, otik-otik mar HP nama, otik-otik mar sosial media, otik-otik mar game nama. Ini nama namai, dak nak pe mar game namai, disuruh belajar, dango do pe namai. Anak saya pernah demonstrasi sama saya, demo dia sama saya, untung aja nggak bawa spanduk dia. Bang, matikan handphone, belajar. Tunggu dulu Pak, saya mau menyuci piring. Menyuci piring 2 jam udah. Bang, sudahlah main handphone itu, belajarlah dulu nak. Tunggu Pak, sebentar lagi. Menyapu jauh maju aku. Tunggu saya menyapu jauh. Bang, udah bisa handphone itu? Udah agak suara keras. Tunggu dulu Pak, nggak bisa Bapak lihat kasih kesempatan lagi enak ini kata Bapak. Tong salilai menyuci baju naraku. Pas sampai kelamu memang toh udah. Mencuci baju dah. Sonari. Tuh saya mencuci baru. Bapak sudah bilang tadi, berhenti main handphone itu saya bilang. Oh Bapak ini kerjakannya handphone. Selesai. Lalu pergi dia bermain. Malam hari datang dia ke samping saya. Aku marah dulu sama bapak ini marah tuh. Dia nak dopi nggak muli bapak nenek aku. Ngajak tunggu na udangi. Kenapa rupanya niku? Bapak bisa nggak kasih kesempatan sama saya 1 hari main handphone ini mana? Hah? Bapak bisa nggak kasih 1 hari kesempatan sama saya untuk main game? Tanggung main game itu ini mana? Belajar terus. Alak patakan ipagajang do bucung na kan? Belajar terus, winda. Terus belajar. Anong do geleng mo da Sony? Sony do geleng mo na? Umunang son. Belajar terus. Gak bisa aku 1 harian. Demon dia. Lalu saya bilang, bukan begitu Amang, saya bilang. Bapak kasih kau main handphone, sayang Bapak sama kau. Saya beli handphone kamu, saya bilang. Tapi untuk belajar. Mau main game silahkan. Gak usah lama-lama. Tapi belajar itu harus. Dungi mungkin pernah dia menonton YouTube mungkin. Bahwa belajar itu tidak menghasilkan kekayaan. Dia bilang sama saya, tahu gak Bapak? Orang main game bisa kaya katanya. Aduh alasan dari mana? Aku yakin nampo sebulung ini yang racuni saya pikir ini. Dari main game bisa kaya katanya. Dari mana kau tahu? Coba lihat Pak YouTuber itu. Pros-prosen, tengok Pak sudah berapa juta subscribernya. Banyak uangnya kan, kaya dia kan. Tengok Pak yang pertandingan itu. Bisa kaya dia, bisa pertandingan dia, bisa dapat uangnya, bisa banyak uangnya, gak usah belajar. Jadi hudok masuk orang. Ya gak apa-apa, silakan aja. Tapi ingat, jangan panggil aku bapakmu niku. Kalau itu mundur bagaimana toh? Mundur bagaimana? Jangan panggil aku bapakmu ya.
Karena bagi saya yang penting akhlak, pendidikan, dan moralmu, saya bilang. Dan mungkin kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita demonstrasi kepada Yesus, Tuhan bisa gak berikan aku kesempatan untuk bebas? Tuhan bisa gak berikan aku kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendakku? Tuhan bisa gak kesempatan aku tidak beribadah? Tuhan bisa gak aku beri kesempatan untuk tidak berdoa? Dan itu kita munculkan selalu di dalam hidup kita tanpa kita sadari. Lama-lama kedekatan hubungan kita dengan Tuhan itu bisa terkikis. Sadar gak kita di situ? Itu sebabnya Injil Lukas pada saat ini saudara-saudara menerangkan tidak ada tempat ternyata bagi kelahiran Yesus. Yang ada tempat adalah ketika ruang yang paling hina kita berikan kepada Tuhan Yesus. Dan itu ternyata hampir setiap hari kita lakukan. 3 kali dosa dari hamu amanginang martangiang sebelah kanan nami. Sehali 2 kali 3 kali mai dang martangiang. Astaga. 3 kali do martangiang kamu. Tolu. 3 kali amu inang martangiang sebelah son. Sadari. Bingung gimana? 4 kali seminggu. 3 kali martangiang kamu inang, amang, sadari. Jujur mah jangan ada dusta di antara kita. Unang ala namar natar asa di bereng pendita namion 7 kali niku majo. Habis sehali pidangarong dagi. 3 kali akamang martangya kamu sadari. Dungdungo hamu siapuruman hamu akainang ahado diulahu hamu. Biasa na molo inaina. Molo sebelum kopet dak boto dum kopet odda. Molo inaina hola sisa imana langsung tu dapur. Toroi mga lopa. Dungi saya mga lopa. Lao tu kabar geleng na. Bangun semua. Anggo maku na jolo itu tukido sa tu pituna bautung dang ibum. Asal madungo hami. Hamu akamang dungdungo hamu. Ahado diulah kamu. Sigaret. Kopi ba coba? Ini sigaret tu mungkin. Tapi tidak semua. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ternyata kesempatan kita untuk bertemu dengan Yesus itu lalai kita lakukan setiap hari. Dan ternyata kesempatan kita untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus itu dapat kita lakukan, ternyata tidak ada waktu. Nah, malah saat ini, Natal hari ini, di manakah tempat kelahiran Yesus dalam hatimu? Apakah ada ruang yang khusus yang engkau berikan kepada Tuhan? Dan saya yakin, dalam Natal hari ini saudara-saudara, jangan katakan tidak ada tempat bagi Tuhanmu, amin. Tapi tempatkan dia di tempat yang paling khusus. Dan berinteraksilah dengan Tuhan setiap waktu. Percayalah. Ketika engkau sudah berinteraksi dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan, nomor satukan Tuhan dalam keinginanmu, maka percayalah engkau akan bersuka cita. Percayalah setiap pergumulanmu akan selalu hadir di dalam kehidupanmu, tapi semuanya itu akan bisa didorong, ditopang, dibantu oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, selamat Natal bagi kita semua. Dia sudah lahir di dalam hati kita. Dia sudah lahir di dalam hidup kita. Sekarang tugas Anda, tugas kita semua. Bagaimana kita tetap berinteraksi dengan Tuhan di sepanjang hidup kita. Bagaimana kita membawa sukacita Natal senantiasa di dalam hidup kita. Bersama keluarga, berikan waktumu Bapak Ibu. Sampai di rumah, berikan ucapan selamat Natal kepada orang tuamu. Unang tarhona tu halekmu parjulu. Unang tarhona tu dongamu parjulu. Tapi berikan selamat Natal kepada orang tua, kepada kakak dan adik. Lalu berdoalah sejenak di rumahmu, berterima kasih
Tuhan, terima kasih Engkau telah hadir dalam hidup kami. Selamat Natal bagi kita, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Bapa yang baik, di dalam Tuhan kami Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, puji, hormat, dan terima kasih kami sampaikan ke dalam kehadirat-Mu, ya Bapa yang Maha Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Engkau telah lahir, Firman yang menjadi manusia, Firman yang bersama-sama dengan Engkau yang Allah, yang adalah Tuhan, telah hadir menjadi manusia di tengah-tengah kehidupan kami orang yang hina ini. Kandang domba adalah gambaran daripada kami manusia yang hina. Tetapi terpujilah Engkau ya Yesus Tuhan kami. Engkau telah lahir di dalam kehidupan, dalam hati kami yang hina ini, sehingga segala kehinaan yang ada di dalam diri kami, dalam hati kami, itu telah menjadi bersih, telah Engkau terangi, dan kami bersukacita seperti sukacita para gembala yang melihat kelahiran daripada anak-Mu Kristus Yesus, yang mendatangkan sukacita harapan yang baru. Demikian kami pada saat ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan ada pada kami, Tuhan lahir di dalam hidup kami, Tuhan ada di pihak kami, dan Tuhan telah memenangkan kami. Tuhan, dalam Natal ini kami berdoa, bangsa dan negara kami, tolong Engkau urapi para pemimpin kami, agar bangsa dan negara kami ini dapat berjalan di dalam kepemimpinan yang penuh dengan hikmat yang dari Tuhan. Khususnya kota kami Cimahi, agar dapat berjalan dalam sistem pemerintahan dan juga tatanan kewarganegaraan dengan baik. Jauhkan Tuhan dari segala celaka dan dari segala mara bahaya. Kami tahu banyak orang yang sangat membenci kami, yang menutup pintu rumahnya dan hatinya rapat-rapat untuk kelahiran Sang Kristus Juru Selamat kami. Tapi kami percaya di tempat yang hina sekalipun, Engkau hadir untuk memberikan cahaya, memberikan kelepasan, memberikan terang, dan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang hina. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini, khususnya gereja-Mu HKBP Jalan Lurah ini, beserta dengan seluruh jemaatnya ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hamba-Mu, dalam gereja-Mu, dalam segenap jemaat-Mu. Tuhan memberkati, dan Tuhan yang selalu memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Jikalaupun Tuhan ada jemaat-Mu yang bergumul, yang sampai dengan Natal ini rencana mereka belum terpenuhi, segenap rencana yang baik kami percayakan kepada Tuhan. Orang tua kami yang sudah rentan oleh karena umur, yang tidak lagi memiliki kekuatan, Tuhan kami memohon Engkau yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Orang yang berduka cita, Tuhan yang memberikan kekuatan juga, dan juga penghiburan di tengah-tengah kehidupan dalam pergumulan mereka. Yang sakit kami percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang juga masa-masa pemulihan. Terlebih anak kami Tomsa Nababan yang saat ini dirawat di rumah sakit Cibabat oleh karena penyakit DBD, bahkan trombositnya sampai dengan turun. Tapi kami serahkan sepenuhnya bahwa kesembuhan anak kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya segenap pengobatan dan tenaga medis yang telah diberikan kepada anak kami Tomsa Nababan, kami percaya itu akan memberikan kesembuhan yang dari Tuhan. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan Natal ini Engkau memakai hidup kami untuk membawa kabar baik dan sukacita kepada orang-orang yang membutuhkan.
Biarlah kami menjadi lilin dan terang untuk menerangi segenap kehidupan dunia ini yang penuh dengan kegelapan. Kami juga percayakan dan berdoa segenap keluarga kami, orang tua kami, kakak adik, anak-anak kami, cucu kami, yang jauh daripada kami, yang tidak bersama-sama dengan kami dalam Natal ini. Tapi kami doakan biarlah mereka Tuhan sehat dan jauh dari segala celaka dan mara bahaya. Terima kasih Bapa. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan perjamuan kudus. Kami percaya melalui perjamuan kudus, daging dan darah Tuhan Yesus itu telah kami makan sebagai perwujudan daripada cinta kasih Tuhan untuk menghapuskan segala dosa dan perbuatan kami. Dan kami percaya melalui perjamuan kudus, hidup kami adalah hidup yang baru. Kami tidak lagi menjadi hamba daripada dosa, dan pakai kami untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih. Dalam pulangnya pun nanti kami percaya perjalanan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Terimalah doa kami Bapa yang maha baik, di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita memberikan persembahan kita dalam Natal ini yang terbaik di dalam kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita bernyanyi. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia
kasih Tuhan Yesus. Untuk pelaksanaan perjamuan kudus kebaktian pagi ini, kami sampaikan bahwa kita boleh duduk di tempat kita masing-masing, tetapi sekolah minggu remaja yang belum CD boleh duduk dan tidak menerima perjamuan kudus. Yang kedua, jemaat yang terkena hukum siasat gereja, Ruth Parmahanyo Pamisangon juga tidak ikut menerima perjamuan kudus ke depan. Tentang tata cara perjamuan kudus kita, kami himbau bagi kita yang berada di gereja untuk boleh duduk dulu dan kita beri waktu terlebih dahulu. Dari gedung sekolah minggu masuk dari sebelah kiri gereja dan keluar dari pintu utama. Disusul kemudian bagi Bapak Ibu yang berada di halaman gereja di tenda, masuk dari gedung sekolah minggu juga samping gereja dan keluar dari gerbang utama, pintu utama. Baru kita nanti diatur oleh Parhalado. Demikian pemberitahuan dari kami. Nanti Amang Pendeta akan juga membacakan perjamuan kudus untuk jemaat yang berada di rumah. Demikian untuk kita maklumi. Mari kita mulai ibadah perjamuan kudus kita. Sanapan. Baik, Bapak Ibu. Tes, tes. Tes 1 2. Ya, baik saudara-saudara. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Saya mohon ketenangannya karena ini adalah sakramen perjamuan kudus yang memang betul-betul sangat sakral. Kita akan mengikuti perjamuan kudus, mari kita mengikutinya dengan ketenangan. Copot aja, nanti kabelnya jadi berantakan. Speakernya geser sedikit lagi, biar speakernya pusang gini. Udah. Ya, baik Bapak Ibu, menyempurnakan sukacita dalam perayaan Natal tahun ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, menerima keselamatan dengan pengorbanan Kristus. Marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima anugerah dari Kristus. Mari kita bernyanyi.
hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, kau hapus dosa dunia, kasihani kami. Anak domba Allah, kau hapus dosa dunia, berilah kami damai. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kali. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu menyelidiki dan meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat, dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaklah jangan lagi melayani iblis, dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian, tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing, dan jemaat saya undang untuk berdiri. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang yang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukuman Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu, dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hatimu. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepada-Mu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudaraku yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni. Dengan nama Allah Bapa,
anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilahkan duduk, kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu, perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Dan demikian dia mengambil cawan itu sesudah makan lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, ambillah dan minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang marilah, semuanya telah tersedia, lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Kami persilahkan Amang Parhalado. Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah dan yang menonton secara live streaming, diambil rotinya, Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan yang meneguhkan imanmu kepadanya agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Bapak Ibu boleh dimakan rotinya yang ada di rumah masing-masing. Amin. Kemudian ambillah anggurnya. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku yang ditumpahkan menjadi keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan yang meneguhkan imanmu kepadanya agar engkau menerima kehidupan yang kekal. Amin. Silahkan diminum anggurnya yang di rumah masing-masing. Kita akan menerima roti dan anggur. Seloki anggur boleh kita letakkan di tempat yang sudah disediakan, dan kita memberikan persembahan perjamuan kudus sambil meninggalkan altar ini. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus. Itulah yang memelihara hatimu supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuh yang diserahkan untuk menebus engkau.
itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan Yesus Kristus berkata, ambillah dan minumlah. Ini adalah darahku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan yang menguatkan iman. Untuk selanjutnya nanti berbaris sambil berjalan. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan sambil berjalan dan pulang. Tidak berbaris sambil berjalan. Tidak berbaris sambil berjalan dan keluar. Untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk keampunan dosamu. Itu yang memelihara dan meneguhkan hatimu supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, tubuhku yang diserahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, "Lah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk keampunan menebus engkau. Itu yang memelihara dan meneguhkan hatimu supaya engkau kehidupan yang kekal." Amin. Tuhan Yesus, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk keampunan dosamu. Itulah yang memelihara
menegurkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan iman, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk
berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus dunia. Itulah yang memelihara dan meneguhkan, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hati, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau.
ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebuskan engkau. Itulah yang memelihara dan meneguskan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebuskan engkau. Itulah yang memelihara dan meneguskan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebuskan engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebuskan engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebuskan engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebuskan engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebuskan engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebuskan engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebuskan engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebuskan engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebuskan engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebuskan engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebuskan engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuh
Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal.
Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hati, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Olehnya dosa
disediakan untuk menebus Engkau. Itulah yang memelihara dan melindungi kepadanya, agar Engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuh yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan imanmu kepadanya, agar engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan Tuhan Yesus berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untuk menebus engkau. Itulah yang memelihara dan meneguhkan hatimu kepadanya, supaya engkau memiliki kehidupan yang kekal. Amin. Sudah? Tes. Sudah? Mari kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menembusmu dari luka engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita, orang-orang berdosa ini, yaitu tak kala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya, sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 9 sambil kita berdiri.
Firman Tuhan telah mengatakan kepada kita bahwa Yesus yang lahir dibungkus dan diletakkan di dalam palungan, sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Hal itu menunjukkan kepada kita kerendahan hati Yesus sejak Dia dilahirkan. Yesus juga telah lahir di dalam hati kita. Biarlah Dia yang ada di dalam hati kita memberikan kita kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk menghadapi segala situasi kehidupan, sekalipun terkadang kita harus menghadapi gelombang kehidupan. Penyertaan Allah kepada kita bukan saja pada saat kita hidup di dunia ini, tetapi dengan kelahiran Yesus Kristus, kepada kita dikaruniakan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu hendaklah kita selalu memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari sepanjang perjalanan hidup kita. Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalangi oleh dosa kami. Sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus Anak-Mu yang tunggal Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada Anak-Mu. Jadikanlah kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan Dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran Anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatlah juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang,
bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukalah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungilah mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian baik yang dewasa maupun anak-anak dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat yang dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semua. Mari kita beri salam sehat kepada samping, kiri, kanan, depan, dan belakang kita. Dengan tanpa bersalaman kita akan meninggalkan gereja ini. Bapak Ibu, kita juga masih bersama dengan dana pensiun HKBP di Gerakan 1000 di teras gereja kita. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon dengan teratur kita langsung meninggalkan gereja ini, karena kebaktian kedua pukul 10.30 akan segera dimulai. Mohon maaf, harap maklum bagi kita semua. Horas, sambil pulang kita diiringi lagu apa? Siarkan di gunung ya? Siarkan di gunung. Oke, silakan. Tes. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat kami, minta tolong kepada yang membawa kendaraan roda 4, minta tolong segera bergegas untuk mengosongkan lahan parkir, karena saudara-saudara kita yang